kalau dia tuh agak-agak yang malah nggak Jawa kuno. Ya, dia jadi kuno bahasanya. Ya, aku tuh atlet lari yang maksudnya atlet lari nasional tapi sudah go internasional, dan aku tuh jujur pas casting kayak ini yakin mau ngambil gue tuh segini loh, segede kecil banget. Hai guys, ketemu lagi bareng gue Lutfi Agizal. Kita kedatangan tamu luar biasa, ada Pemukiman Setan dan Allcast hadir di sini semuanya. Ada Maudi, ada Achira, dan ada Adinda Thomas. Selamat datang. Terima kasih. Bentar. Ini Pemukiman Setan di mana yang cantik-cantik begini? Wow. Di Ciloto. Boleh ngikut nggak? Boleh kalau Boleh kalau kalau pengen mau. banget boleh banget. Wah. Coba nanti ketemu sama Kak Dinda di Pemukiman Setan. Siap Siap ya. Yes, tapi aku pengen tanya sebenarnya film Pemukiman Setan ini latar belakangnya apa? Yang mungkin bisa dibocorin tipis-tipis. Kamu udah jago ini. Ya. Udah template, coba Dinda. Ini sebenarnya perjalanannya Maudi, Achira dan teman-temannya. Yep. Maudi berperan sebagai Arun. Hafal banget nggak sih? Makasih. Oke. Bu dong, Bu. Sebagai Alin, sebagai Aku Alin. Alin, aku Zia. Zia. Terus Ada dua geng lagi ya? Dua Dua orang orang lagi lagi. yang masuk ke geng mereka. Ada Bisma sama Dava. Bisma Mulia. Yes. Wah. Bisma sebagai Gani, Yap. Dava sebagai Fitrah. Fitrah. Oke, biasanya ini kan kalau film horor ada nggak sih kejadian-kejadian yang tadinya kita nggak pengen horornya itu datang secara di belakang kamera tapi malah terjadi. Pertanyaannya cepat juga, biasanya ini kalau di list udah keempat kelima. Kita tuh kebalik biasanya. Kita to the point. Bahasa-bahasanya di belakang aja sampai nomor WhatsApp. Loh. Boleh masuk? Nggak ada ya kayaknya sama Nggak syuting. tahu kan? Aku sih nggak ada sih. Aku nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada sih. Setnya nggak terlalu rumit ya, kayak cuma di rumah, terus di studio. Jadi aku sih nggak ada. Nggak ada. Kalau sebelum film ini kalian semua itu sudah pada kenal sebelumnya atau harus ada penyesuaian pada saat reading nih untuk chemistry, untuk emosi ataupun untuk dialog-dialog tertentu yang susah? Kalau kenal, aku kebetulan sama Cila udah kenal, udah lama, kita udah pernah project bareng. Yap. Aku sama Adinda ini baru pertama kali kita kenal ya, kita project bareng di sini, kenal di sini. Kalau dari aku pribadi, untungnya nggak sulit ya untuk membangun chemistry sama Cila dan Dinda. Dan kebetulan kalau aku sama Dinda juga di jatuhnya emang kayak magnet gitu loh, nggak cocok gitu loh kita kayak- berdua. Kenapa? Kutub Selatan, Kutub Utara? Apa yang buat kalian tidak cocok? karena di sini kita musuhan sebenarnya. Rival mereka tuh. Rival. Makanya kita dipisahin kan, ada Achira di tengah ini. Oh, butuh penengah lagi nggak? Saya siap kok. Tapi kalau sama Cila, memang awalnya kita ada gap di filmnya itu, tapi endingnya kita juga akan berteman. Dan kalau misalnya untuk chemistry sama Cila, karena udah kenal sebelumnya juga, jadi nggak susah sih. Oke, boleh diceritain karakter kamu sebenarnya? Dia itu orang yang pendiam karena dia mempunyai masa lalu yang lumayan berat, dan dia bertanggung jawab untuk menghidupi adiknya. Ya. Jadi dia lebih ke apa-apa tuh lebih fokusnya ke adiknya, terus dia juga fokus untuk ngebiayain keluarganya, untuk bayar hutang keluarganya. Sampai akhirnya dia bergabung dengan Cila dan teman-temannya untuk merampok sebuah rumah. Wah. Gitu. Itu kalau karakter Alin. Kalau Kalau karakter per kamu? Zia, jadi kita kan segeng sebenarnya ya. Aku sebagai Zia, terus Gani dan juga Fitrah itu kita arek-arek Malang gitu loh. Oh, Kita pakai bersahabat. dialog Jawa berarti? Iya, jadi aku dan mereka berdua dan juga Kak Dinda, kita semua ngomong bahasa Jawa. Sampai mau toko delok kan kabeh ngene maneh. Aku Kamu aku nggak, karena dia ceritanya udah tinggal di Jakarta, terus kita merantau ke Jakarta, lalu bertemulah dengan Alin dan akhirnya kita memutuskan untuk merampok bareng. Jadi memang kita udah biasa ngerampok karena butuh uang, karena tuntutan kehidupan gitu ya. Sementara ini baru pertama, jadi itu bukan ngerampok yang jahat gitu loh, emang kejahatan. Mohon maaf, ngerampok yang jahat tuh bagaimana Maksudnya ya gitu ya? ngerampok karena kayak ini sih maaf ya BU gitu ambil karena ada persyaratan suruhnya ngambilnya secukupnya, di trailer ada kan? Iya, ada. Ambil secukupnya, jangan serakah. Ingat, pilih barang berharga yang jumlahnya banyak. Ambil secukupnya, jangan sampai kelihatan uang ini. Jadi malaikat agak bingung nyatet amal ibadah Gani dan teman-temannya karena kayak ini kok ngerampok ada batasan gitu loh. Sambil izin dulu ya? Sambil izin, nggak izin ke yang punya rumah, Iya, lebih iya, ke iya. Ambil Bukan, barangnya, ambil barang. gitu. Oke. Terus ya udah karena memang kita masing-masing ada struggle, akhirnya kita harus ke sana. Yap. Tapi selama ini setiap
ngerampok nggak pernah ada apa-apa kan, nggak pernah ketangkap juga. Nah pada suatu hari dia pertama kali ikut masuk ke sebuah rumah, nah bertemulah dengan sosok dan juga hal-hal yang mistik di sana dan kita nggak bisa keluar. Wow, jadi kayak deadlock di situ ya? Betul. Karena ide siapa ini? Ide Yang kita, ngerampok rumah itu? ide kita bertiga. Bertiga? Idenya Geng aku, ya dan Zia. teman-temannya. Wow, exciting. Kalau Dinda gimana karakternya? Kalau aku karakternya aku berperan sebagai Sukma. Ya. Sukma ini adalah orang yang ada di rumah tersebut. Jadi Oke. sebenarnya Sukma korban perampokan ya. Oh, kamu korban perampokannya, Betul. pemilik rumah itu? Dibilang pemilik juga enggak, tapi Sukma sendiri ada di situ. Kenapa? Harus nonton. Karena kalau aku ceritain jadinya Spoiler. spoiler. Oke, terus karakter Dinda sendiri ada penyesuaian nggak? Mungkin dalam keadaan film ini yang biasanya Dinda itu kan lebih ke orang-orang anak-anak gaul ya. Asik. Kalau aku lihat ya sepanjang sejarahnya. Anak Timo ya. Terus jadi orang Jawa nih, jadi orang Jawa kan? Jadi Aku orang juga, Jawa. Jawa juga. Nah gimana? Ada kesusahan logat Jawa nggak yang dimunculkan? Sangat susah karena Jawa yang digunakan sama Sukma di pemukiman setan itu Timur, apa kita. ya? Jawa Timur dan Kromo apa gitu. Iya, kalau Kayak kita Malang gaul, kalau dia tuh agak-agak yang Malah gaul. Jawa serius. kuno yang Dia dipakai. jadi kuno bahasanya. Oke. Ya, jadi adaptasinya selain dari looks bisa dilihat di situ looks Iya. yang luar biasa Kak aku Dinda, harus lakuin. Wait. Ini dari posternya, ini kamu Dinda? Iya, itu Atau Sukma. Oh ini Sukma? Itu Sukma. Wow. Ya, jadi lumayan adaptasi sama ya proses make up, terus juga bahasa Jawa yang cukup bisa dibilang itu Jawa kuno lah ya, yang dipakai dari mantra-mantra yang harus diucapkan sama Sukma ini. Oke. Terus bagaimana cara kalian membangun chemistry ini? Hmm, Untuk film ini termasuk dengan ada Bisma ya di situ ya? Ada Bisma. Yang berurusan dengan Bisma. Lebih ke Kamal Gimana? aku. Balik lagi dari proses reading, untungnya anak-anak kita semua di situ juga lumayan nggak sulit ya untuk ngebangun chemistry Ya. karena kita deket juga. Jadi selama reading apa juga kita main ngobrol di lokasi juga, kalau break apa kita ngobrol bercanda, nggak ada yang sendiri-sendiri kecuali lagi mau scene berat. Nah kalau justru aku lebih ke Dindanya karena kita justru kadang lebih susah membangun chemistry sama musuh gitu loh. Kalau Ya. chemistry untuk deket tuh kadang lebih gampang, kita Jadi lebih kan lebih gampang. harus nggak boleh deket gitu Iya, ya. deketnya tuh nggak boleh yang nggak apa ya, beda gitu karena rasa benci pada saat ketemu dia tuh harus keluar di nantinya gitu. Jadi mungkin kalau aku bilang aku lebih sulit untuk mengatur chemistry aku dengan Adinda ketimbang dengan pemain yang lain. Wah, kalau kamu sendiri? Nah sebenarnya lumayan susah sih karena di premisnya itu kan memang aku sama Gani dan juga Fitrah tuh udah bertahun-tahun, bahkan kita tinggal bareng, struggle bareng, sampai ngerampok bareng gitu kan, dan harus menggunakan bahasa Jawa Malang full gitu. Cuman untungnya Kak Bisma sama Dava tuh bener-bener merangkul banget sih. Kayak Merangkul ya? aku kan yang paling muda juga gitu, cuman aku merasa aku setiap ngejokes ditangkepin. Oh ya? Iya, jadi aku alhamdulillah banget, bersyukur banget ternyata masuk gitu. Sangat berpengaruh sih membangun kedekatan kita dan scene kita kan juga nggak terlalu banyak yang menjelaskan kita bersahabat. Iya. Jadi 1-2 scene harus udah representatif. Itu kita berusaha banget untuk bikin believable sih. Yes. Kalau Adina nih gimana nih sebagai orang senior nih? Waduh, enggak Oh juga. enggak juga ya? Tapi lebih tepatnya dia yang paling sendiri gitu loh, Iya. kayak nggak ada geng gitu. Betul, aku paling sendiri karena aku berperan sebagai hantu di sini. Iya. Kira-kira hantu berteman sama siapa Sama saya boleh nggak? Jadi memang sebenarnya lebih ke insting bermain. Aku pengen deket sama mereka dari reading tuh udah pengen join, pengen ini. Cuman aku berusaha untuk gue pulang duluan ya. Yaps. Oh jadi itu sengaja Kak? Iya, Oke, mereka kamu nggak mau. beres reading, mereka makan kemana, aku tuh ingin sekali juga kayak gabung. Oh, tapi nggak pernah diajakin circle mereka? Diajakin bahkan kayak, tapi berusaha untuk ngasih gap dulu aja, Yaps. biar makin kaku aja kerasanya. Bener, Tapi pas kerasa udah banget sih. pas udah di lokasi masih Tetep kayak aja. aduh, pengen main kartu bareng. Tapi pengen pas di ketawa lokasi bareng. beneran main bareng sih. Iya, jadi at ya some point. untungnya kita masih bisa ngebedain ya. Jadi main-main, habis main pas take harus berantem ya berantem gitu. Jadi dibilangnya lebih ke aku agak pengen masuk ke geng ini sih waktu pas proses reading gitu. Yap. Karena cukup banyak orang-orang ekstrovert ya, ada Dava, Iya. ada Bisma, ada Asira yang sangat ekstrovert, jadi seru banget gitu loh tektokan obrolannya, proses readingnya seru, jadi pengen join tapi aku sok cool gitu kayak saya hantu gitu, jangan ganggu saya gitu, saya nggak kelihatan gitu. Saya pernah
dengar kalau Maudy ini pernah juga bekerja untuk Magma Entertainment ya? Ya. Apa yang membuat kamu kembali lagi untuk mau ngambil project ini? Dan ini horor. Karena ini selalu aku bilang ya, jadi aku sudah pernah bekerja sama dengan Magma dan khususnya dengan Om Charles, sutradara kita. Aku tahu bagaimana beliau menaruh hatinya di project-projectnya dia. Jadi pada saat ditawarin juga aku udah tahu segimana dia niat untuk bikin project ini. Terus ceritanya juga menarik. Waktu aku ditawarin tuh baru sinopsis kasar, belum yang ada cerita detailnya gitu. Tapi karena aku tahu yang ngedirect akan Om Charles, aku tahu aku akan bekerja sama lagi dengan Magma, jadi kayak aku nggak mikir 2 kali lagi sih pada saat ditawarin. Om Charles salah satu sutradara film Box Office ya kalau nggak salah Ya. ya. Oke. Terus gimana proses pendirekan Om Charles? Masih sama seperti yang dulu atau masih ada sama. perubahan? Malah aku merasa mungkin karena yang sebelumnya scene aku nggak sebanyak scene aku yang di judul ini, tapi aku merasa bener-bener setiap karakter, bukan aku doang, semua karakter tuh diperhatikan. Om Charles tuh turun langsung, ngedirect langsung, apalagi di sini ini kan lumayan banyak ya actionnya. Ya. Ada actionnya juga? Ada actionnya juga. Jadi ini horror, komedi, atau action? Horor, komedi, drama, thriller, action. Percintaan juga ada? Percintaannya lebih ke drama pertemanan, persahabatan dan keluarga sih. Komplit ya? Gitu. Oke. Terus sepanjang perjalanan syuting dari day 1 sampai 6, yang paling berat nih dari kamu scene apa nih? Tipis aja, tapi nggak boleh spoiler adegannya ya. Scene apa? Hari ini Apakah udah scene di gatel. gunung kah? Scene di mana kah? Kalau aku scene aku dan Adinda, Ya. scene akhir lah itu. Scene akhir. Scene akhir yang lumayan berat karena kita syutingnya juga di Ciloto, dingin banget. Kita syuting dari malam sampai ke subuh karena ada juga jadwal schedule-nya itu yang dibalik. Kita syuting mulai dari sore sampai mau matahari terbit. Oke, karena full night Iya, ya? full malam dan dingin ya, terus juga adegannya lumayan ekstrim ya, Din. Iya. Jadi itu buat aku itu salah satu yang tersulit buat aku sih. Wah, Syira gimana? Ini aneh banget ya, karena yang tersusah buat aku bukan adegan horornya, adegan aku menjadi pelari internasional ya. Kayak aku tuh atlet lari yang, maksudnya atlet lari nasional tapi sudah go internasional. Dan aku tuh jujur pas casting kayak ini yakin mau ngambil gue tuh segini loh, segede kecil banget gitu, kayak mana ada pelari badannya seperti aku, ini nggak believable apa segala macam. Cuma ya alhamdulillah diberi kepercayaan. Terus aku tuh pas mau syuting hari itu aku begadang karena nggak bisa tidur. Overthinking kayak habis ini nanti pagi Allah gitu. Aku udah deg-degan. Terus kan nggak boleh kan sebenarnya kita kalau mau olahraga begadang. Iya, betul. Akhirnya aku scene itu dan itu kan pasti diulang-ulang, dan itu aku sempat udah yang kayak asam lambung naik, sudah kayak ini mau oksigen nggak, mau ke rumah sakit, udah pada panik. Terus aku bilang aku bisa. Dan udah akhirnya alhamdulillah scene itu tercapai sih. Adinda apa nih yang berat nih? Sepanjang 26 hari. Sebenarnya dari awal udah ngerasa aduh nggak pakai sendal nih gitu. Iya, bener lagi. Ngeker nih gitu dengan segala macam properti. Pakai dress lagi ya? Pakai dress juga dengan segala adegan fighting. Untungnya tim kostumnya Babe dan tim makeup kostumnya mempersiapkan kayak ya walaupun pakai dress tapi dressnya tuh semi celana gitu di dalamnya, jadi ya aman lah buat aku nendang-nendang. Terus menurut kalian nih, sebagai cast utama dalam film yang sangat luar biasa sebentar lagi kita tonton, harapan kalian apa buat para penontonnya nih? Dulu lagi. Kita lihat-lihatan. Harapannya pasti apa yang sudah kami kerjakan dengan sepenuh hati bisa diterima masyarakat, bisa masyarakat bisa enjoy nontonnya, bisa seneng, bisa suka, dan aku berharap semoga ini bisa box office juga. Amin. Dari kamu apa nih harapannya? Apa yang buat beda nih dari horor-horor yang lain? Oke, mungkin ini ada satu hal yang tiba-tiba on top of my mind kepikiran. Ini adalah project first times buat kita semua. Oke. Kayak Kak Maudy mungkin first time jadi main karakter di horor. Yep. Aku first time film horor, Dava first time horor juga kalau nggak salah. Kak Bisma juga, dan Kak Dinda pertama kali dapat peran jadi hantu dan beda banget karakternya gitu dengan di film-film horor sebelumnya. Mungkin buat Om Charles juga pasti ada beberapa hal baru yang beliau lakukan, treatment-treatment baru. Jadi kita cuma berharap sesuatu yang baru yang kita tawarkan itu bisa diterima sama orang banyak. Terus satu hal sih dari film Pemukiman Setan ya, ini adalah film horor yang bener-bener fun banget.
Oke. Kayak the feeling yang akan kalian dapatkan kalau udah selesai nonton film ini kayak abis naik roller coaster. Wow. Naik turun terus kayak wah teriak-teriak seru. Kalau Dinda, harapannya untuk para penonton apa nih? Semoga terhibur, semoga ketakutan, semoga kalian juga mau menyebarkan film ini supaya makin banyak yang nonton Pemukiman Setan. Ya, tapi nggak boleh bajakan yang disebarin ya. Please, jangan. Disebarin informasi bahwa tanggal berapa mulai? Tanggal 25 Januari. Yaps, di bioskop kesayangan Anda semuanya. Ini Yang ya. membuat cerita unik nih apa nih? Dari skenario pemukiman setan. Apa yang unik dari skenarionya? Biasanya kan kalau horor, aku juga kurang paham ya, pengalamanku di film horor belum banyak. Tapi biasanya lebih ke jump scare aja. Oke. Kalau di sini mungkin kita masih mengutip beberapa pesan moral yang pengen disampaikan sama geng Zia dan Alin ini tentang mungkin persahabatan ya, keluarga dan tentang mencuri itu tidak baik tentunya gitu ya. Tapi kalau mencuri hati baik dong. Bisa banget nih masuknya ya kalau urusan hati. Jadi ya semoga ada selain terhibur juga ada kutipan-kutipan yang bisa diambil lah. Jadi action intinya bener kata Asira kalau nonton ini bener-bener kayak roller coaster sih. banget. Karena semuanya tuh ada, paket lengkap lah bisa dibilang. Really? Boleh dicoba nanti. Tanggal 25. Tanggal 25 Januari. Alright. Jadi buat kalian semua yang penasaran, yang pengen di spoiler dikit-dikit, mendingan langsung aja nonton filmnya tanggal 25 Januari, Pemukiman Setan, produksi dari Magma Produksi dan Rapi Film. Terima kasih buat waktunya hari ini. terima kasih. Adinda, Ashira, Maudi, Ya, thank you so much. thank Semoga you. dengan hadirnya kalian di Sinas Film Indonesia Horor ini menjadikan Indonesia jauh lebih baik lagi. Amin. Produksinya Amin. maupun film lokal, film horor, film action dan drama, dan semoga saya diajakin juga ya Pak Produser ya. Terima kasih semuanya. Happy for today. Semoga Pemukiman Setan tembus 1 sampai 10 juta. Amin. Ya Allah. Thank you. Thank you guys. See you next di kesempatan yang lain. Saya Lutfi Gizal.